Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung gelar rapat dengar pendapat RDP dengan stakeholder terkait anggaran pendapatan asli daerah tahun 2025 dengan Pemprov Bangka Belitung, PT Timah, Pertamina, dan Direktorat Lalu Lintas Polda Bangka Belitung. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Bangka Belitung, Senin 28 April 2025. Rapat dengar pendapat dipimpin dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya, beserta ketua dan anggota komisi-komisi, dihadiri juga beberapa penjabat, yakni penjabat Sekretaris Daerah Ferry Afrianto bersama jajaran, Dirlantas Kepulauan Bangka Belitung, Direktur Operasi dan Produksi PT Timah, serta perwakilan Pertamina. Pimpinan rapat Didit Sri Gusjaya dalam pembukanya menyampaikan bahwa kalangan Dewan sengaja menjadwalkan rapat dengar pendapat ini untuk mencari solusi defisit anggaran yang dialami Bangka Belitung saat ini, bahwa dirinya beserta seluruh anggotanya akan terus berusaha dalam menjaga tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi para ASN Pemprov Bangka Belitung dan akan terus memaksimalkan segala potensi yang ada. Jika ini tidak cepat diselesaikan, maka akan berimbas kepada pergerakan ekonomi. Karena kondisi Bangka Belitung ini statistik menyampaikan bahwa belum ada kenaikan pergerakan ekonomi kita. Dan bahkan kemarin Bapak Sekda ini dengan semangat yang sangat lesu mengusulkan pemotongan 271 miliar. Saya bilang kalau dipotong 271 M, nggak ada lagi yang akan kita kerjakan, berarti DPRD dan eksekutifnya nggak kerja, tertantang kita. Maka Badan Anggaran sepakat kita skor dulu, kita cari solusi. Dan alhamdulillah atas izin Allah, wah Ibu para ASN ini matanya kita semua tenang Bu. TPP kita jaga dulu, kita jaga dulu ya, senyum Bu ya. Karena begini Pak, kalau sampai TPP selalu besar dipotong, ini akan mempengaruhi daya beli ekonomi masyarakat. Betul ASN. RDP sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan pergerakan ekonomi dengan menaikkan pendapatan asli daerah sehingga defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 dapat teratasi. Selama RDP berlangsung, masing-masing stakeholder menyampaikan paparannya baik dari Pemprov, Dirlantas, Bakuda, Inspektorat, PT Timah, dan Pertamina dan ditanggapi langsung oleh masing-masing komisi DPRD Bangka Belitung. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung, Ferry, menyampaikan bahwa saat ini masih banyak ditemui kendaraan dari luar daerah Bangka Belitung, baik kendaraan pribadi maupun operasional perusahaan seperti kendaraan pengangkut sawit. Diharapkan Satuan Lalu Lintas Satlantas Polda Bangka Belitung berkoordinasi dengan pihak tersebut untuk segera melakukan mutasi kendaraan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kendaraan luar daerah kita yang saat ini bila kita lihat banyak di wilayah Provinsi Bangka Belitung, baik itu yang merupakan kendaraan pribadi maupun kendaraan operasional perusahaan. Dan ini kita sudah terima data dari kawan-kawan Bakuda, sehingga apa yang harus kita lakukan adalah berkoordinasi ke pihak-pihak tertentu yang memang memiliki kendaraan luar tersebut untuk dapat segera melakukan mutasi ke Provinsi Bangka Belitung. Karena selain itu, potensi dari seluruh rangkaian kegiatan operasional tambang dapat dioptimalkan baik perkebunan maupun perindustrian untuk menaikkan PAD. Terkait pajak kendaraan bermotor atau PKB, masih ada data yang belum terorganisir dengan baik. Karenanya, perlu untuk terus selalu diawasi dan dimonitor sehingga pemungutan pajak kendaraan bermotor atau PPKB dapat berjalan dengan optimal.
Sementara itu, anggota Komisi DPRD Bangka Belitung Rina Tarol memberikan tanggapan dan menyoroti banyak hal yang tidak maksimal dilakukan jajaran pemerintah Provinsi Bangka Belitung, terutama Badan Keuangan Daerah, berikut unit pelaksana teknis yang berada di daerah-daerah kabupaten. Tidak hanya persoalan pajak kendaraan yang tidak tuntas, banyak peluang pendapatan daerah dari sektor lain yang belum atau tidak digarap sama sekali. Sebut saja ada pasir air permukaan dan pajak pasir. Perlu kerja keras dari semua pihak untuk memaksimalkan peluang sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan pergerakan ekonomi dengan menaikkan pendapatan asli daerah. Nah, Pak Ketua, kita melihat samsat kita terlalu banyak bersantai-santai ria. Mereka hanya mengejar PKB, kendaraan, pajak. Banyak potensi-potensi yang lainnya kalian abaikan. Pajak air permukaan. Segitu banyak Beltim yang pasirnya banyak, Pak. Tambang pasirnya. Coba lihat berapa yang masuk ke Bapak. Atau ada apa dengan samsat kita? Ini dengan mata nih, kelihatan. Tak dimasuk di kita, Ketua. Sawit. Berapa banyak dia minum air? Air permukaan. Pernah nggak kita dari Bapuda turun melihat, coba lihat aturannya, aturan mana yang bisa kita terapkan ke mereka, biar jadi masukan, jangan sedikit ngejar pajak masyarakat. Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Sri Kusjaya menargetkan adanya kenaikan PAD tahun ini sebanyak 200 miliar rupiah. Target 200 miliar rupiah menyikapi kurangnya anggaran pemerintah Bangka Belitung sebanyak 271 miliar rupiah. Setelah mendengarkan paparan dari masing-masing pihak terkait yang memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Bangka Belitung, Didit menyebutkan bahwa sumber utama dari pemasukan sebesar 200 miliar rupiah itu adalah adanya kenaikan royalti timah yang jumlahnya mencapai 100 miliar rupiah lebih dalam tahun ini. Sedangkan dari pajak kendaraan, seperti disampaikan Sekretaris Daerah Bangka Belitung, akan dilakukan mutasi kendaraan, baik itu kendaraan pengangkut sawit dan memaksimalkan penarikan pajak yang tertunggak. Bisa jadi akan melakukan pemutihan atau cara lainnya, begitu pula dengan pihak Pertamina Pangkal Balam akan mengupayakan semaksimal mungkin. Dan Didit yakin target pendapatan sebanyak 200 miliar rupiah bisa didapatkan. Diketahui bahwa PT Timah telah melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak air permukaan atau PAP yang menjadi harapan besar untuk menaikkan pendapatan asli daerah Bangka Belitung saat ini. Ya, target kita setelah kita mendengar beberapa paparan dalam Polsek Timah, alhamdulillah ada peningkatan royalti. Artinya berasumsi ya, jika memang terwujud itu sekitar 590 M, berarti kalau 18% Babel dapat 100,6 M. Nah, Pak Sekda tadi sudah menyampaikan ada kesiapan dari eksekutif untuk pembuktian itu sekitar di angka 100 M, maka totalnya kita target 200 M dimulai bulan Mei, mulai bekerjanya. Itu target ya. Itu artinya insya Allah kalau tercapai berarti kita divisi kita terlalu banyak. Itu aja. Kalau untuk penerimaan dari pajak kendaraan tadi seperti apa tuh Pak? Ya itu kan kita lihat kinerja daripada UPT-nya. Di sinilah nanti setelah kita bikin target, di sinilah Pak Sekda lihat UPT-nya kerja atau tidak. Kadang-kadang apa yang disampaikan oleh Bu Rina teman-teman Dewan itu ada betulnya, mohon maaf. Di sini kita butuh ke depan teman-teman UPT itu benar-benar yang punya inovasi, yang punya strategi bagaimana mengambil pajak. Dan betul yang dibunuh bukan hanya pajak kendaraan, banyak pajak lain. Ya, maka saya tertarik wajib pungut daripada BBKB itu, bahan bakar itu, kita bisa kerjasama. Maka saya minta tolong dibentuk tim, karena informasi kita dapat wajib pungut itu banyak yang tidak mau bayar. Padahal potensinya asumsi kami hampir 80 M. Bayangkan, ya. Kalau untuk pendapatan kita dari royalti timah sendiri ada nggak fokus kita untuk digunakan untuk apa? Nanti dulu bicara gunakannya untuk apa. Yang penting uangnya ada dulu, kita gunakan dulu yang penting saya minta sektor kepayahan bagaimana pendidikan dan kesehatan dulu, ya. Itu lebih penting. Ya, udah kerja susah. Ya, PHK banyak, maka si pemerintah maka tugas DPR bersama bagaimana mengejar uang ini untuk menutupi ya permasalahan-permasalahan seperti yang terjadi misalnya kesehatan, ke pendidikan dan TP itu DPR
berharap jangan dipotong karena TPP itu kami bukan bela PNS. Yang kami bela jika TPP dipotong itu yang matinya ekonomi. Siapa mau belanja, nggak ada uang. Secara aturan bahwa halal TPP. Kalau kita beri bantuan, saya takut nanti ada masalah hukum, tapi TPP jelas. Tapi di sini kita lihat PNS juga, dalam hal ini teman-teman ASN yang udah tidak keras dong. DPR sudah memberi uang, tolong kerja target. Tapi kalau nggak dikejar, ya mohon maaf, apa boleh buat? Ya mohon maaf, harus kita adakan pemotongan. Pak, melihat kondisinya sekarang target 200 miliar tadi itu. Insya Allah saya optimis. Optimis, insya Allah. Ada batas waktu nggak Pak untuk mengevaluasi dari keinginan kita agar tercapai? Ada, pasti ada, Bu. Kira-kira Nanti di Pak bulan Saida, berapa? maka manajemennya ASN kan Pak Saida, bukan gubernur, bukan saya. Beliau akan bapak kepada gubernur, kepada DPR. Ya, progresnya seperti apa. Yang jelas boleh sepakat bahwa data SM itu adalah target kita untuk menutup defisit. Jadi kita nggak usah motong-motong sana, motong kemari. Ya, itu aja. Ya, jadi sudah disampaikan beberapa potensi yang harus kita tingkatkan pendapatan, terutama dari pajak daerah itu ya, pajak kendaraan bermotor, kemudian dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor, kemudian ada lagi terkait dengan pajak air permukaan dan kenaikan royalti. Jadi keempat item ini yang kita yakini dan kita optimis dapat meningkat di tahun 2025, tahun berjalan. Untuk kesiapan dari stakeholder sendiri apakah Sudah mulai kita laksanakan langkah-langkah yang harus dilakukan terkait dengan optimalisasi pendapatan daerah. Apa kira-kira bentuk perintahnya ke bawah supaya tadi kan disebut bahwa aparat kita di bawah. Ya, itu antara lain kalau pajak kendaraan motor tadi kita minta untuk kawan-kawan kita di Samsat untuk terus turun ke lapangan, mempermudah masyarakat supaya bisa bayar pajak. Tadi tunggakan yang di atas 50% kita usahakan jangan sampai terlalu besar tunggakan yang ada di masyarakat. Jadi UPTD tadi itu apakah ada target khusus sama Pak? Target khusus setiap tahun anggaran mereka punya target khusus untuk pendapatan. Selama ini berapa persen dari mereka yang bisa mencukupi? Kalau selama ini kan targetnya sesuai dengan APBD yang sudah dilaksanakan. Tapi dengan kondisi yang sekarang ini ada potensi yang harus kita naikkan, ya mereka harus kita naikkan target.